Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu, jelas. Oke, baik, terima kasih. Untuk transformasi konsep, kita lanjutkan dari yang minggu lalu. Jadi di sini nanti kita akan belajar beberapa tentang bagaimana menghubungkan antara form, body, lalu apa namanya event dan juga space, dan juga beberapa arsitektural syntax. Tapi saya harap kita semua, terutama adik-adik, juga bisa membaca dari buku yang saya referensikan, bisa juga dari yang lain. Saya di sini tidak akan membahas semua, tetapi hanya beberapa saja, karena kalau membahas semua juga nggak akan habis. Sampai sekarang pun saya juga masih terus ingin itu ya belajar tentang arsitektural syntax. Maksudnya adalah banyak hal-hal yang secara fundamental itu ternyata kalau di arsitektur itu yang jauh lebih penting untuk kita pahami gitu, yang sesuatu yang belum termaterialisasi seperti itu. Nah, di sini mungkin kita akan sebentar saya pinggirkan. Ups, kok nggak bisa. Baik, di sini kita akan mengingat kembali tentang framework force based design ya, force based framework. Nah, kemarin kita sebenarnya sudah sampai di yang tahap pertama itu context, culture, needs dengan mengidentify force seperti itu. Nah, untuk melanjutkan di sini ketika force kita memang sudah berada di dalam domain arsitektur, mungkin kita akan lebih mudah untuk mempropose selanjutnya. Namun ketika force-nya berada di domain di luar arsitektur, di sini dikatakan bahwa kalau kita membutuhkan sebuah translasi, gitu, mentranslasi constraint dan aset ke dalam arsitektural syntax, itu. Nah, ini kita akan di proses selanjutnya, mungkin kita akan seperti proses desain semuanya ya, kita akan sangat bergerak secara iteratif, jadi kita bisa juga kembali ke depan untuk mengkoreksi atau mungkin untuk melihat kembali bagaimana force dan bagaimana narasi yang kita dapatkan dari kasus atau dari site atau dari daerah yang memang kita jadikan sebagai sebagai titik tujunya atau titik berangkatnya. Nah, ketika kita melihat sebuah narasi ya atau sesuatu yang ingin dinarasikan, ini saya mencontohkan salah satu contoh kriteria desain yang tertuang secara teks. Di sini saya ambil dari satu project yang lumayan cukup besar sebenarnya. Nah, di project ini arsiteknya menuangkan begini, ini ideanya itu untuk immerse ourselves in space within the city and in order to absorb its atmosphere, its image and its stories begitu. Memang kalau kita lihat di sini kan belum secara mudah kita pahami sebenarnya apa sih yang diinginkan di sini ini untuk kita mau kita mau bersatu, kita mau menyerap ruang di dalam sebuah kota, menyerap atmosfernya, menyerap image-nya dan juga cerita-ceritanya itu seperti apa begitu. Jadi ini mungkin adik-adik akan masih banyak ya yang masih menuangkan kriteria di dalam bentuk teks itu. Nah, sekarang kalau kita laju ke selanjutnya, ini tidak ada hubungannya dengan kriteria yang satu ini ya. Ini terlepas nih karena saya mencontohkan yang menurut saya bisa menggambarkan yang saya maksudkan gitu. Ini salah satu contoh kriteria desain yang telah diilustrasikan. Ya, mungkin nanti kita akan mencoba seperti menebak gitu. Mungkin kita akan berjalan mundur. Kita mencoba menebak. Ketika ilustrasi seperti ini, kira-kira yang ada di pikiran desainer atau arsiteknya itu apa ya? Gitu. Ini adalah salah satu contoh yang telah diilustrasikan secara visual. Gitu. Ini adalah contoh yang kedua yang juga diilustrasikan. Sepertinya seperti sudah jadi, tapi sebenarnya ini adalah satu
sebuah konstruksi dari abstrak yang sebelumnya telah ada, lalu dia mencoba masih dalam proses mengetes abstraksi yang disusun oleh si arsiteknya. Ini ada salah satu contoh kriteria desain yang sudah diilustrasikan. Dan juga ini yang ketiga. Ini juga salah satu contoh yang sudah diilustrasikan melalui montase. Jadi dari potret fenomena, lalu diperdalam oleh si desainernya mengenali, kalau di sini kasusnya adalah mengenali kota itu ya, untuk bisa mengenali communality-nya, mengenali bagaimana social space yang ada di sana gitu, dan ingin mewujudkan sesuatu dari situ. Itu. Nah, mungkin di sini seharusnya kita sudah mencoba memahami, oke, jadi bedanya ketika dalam bentuk teks, lalu kalau sudah dalam bentuk yang visual, mungkin kalau di dalam arsitektur, ketika kita mempropos sesuatu, bahasanya sudah mulai bisa dipahami, sudah mulai bisa dimengerti oleh desainernya ketika dalam bentuk visual. Itu. Nah, ini ketiganya. Ketiga tadi, contoh tadi, mungkin di sini saya ingin menanyakan ke para pemirsa, ke adik-adik semua, ke teman-teman di sini. Kira-kira kalau yang gambar pertama ini, kira-kira apa ya yang ada di benak si desainernya, si arsiteknya? Kalau kita melihat yang pertama, apa, kedua apa, ketiga apa? Silakan, mungkin bisa ditebak-tebak saja kata kuncinya. Silakan. Silakan langsung aja. Nggak usah resign-resignan ya. Silakan. Bu, saya mau coba boleh? Oh, silakan Fatimah. Ya, kalau menurut saya itu yang pertama itu karena banyak dinding, saya pikir dia mau membuat bangunan yang ada tingkat privasinya berbeda-beda atau degree of privation itu Bu. Terus yang tengah itu saya kurang paham itu maksudnya apa, tapi mungkin kayak clustering gitu Bu. Terus kalau yang setelahnya itu saya lihat ini kayak dia berkaitan dengan pembuatan ruang luar gitu Bu. Bagaimana biar bisa dimanfaatkan oleh orang-orang untuk berkumpul, kayak fasilitas gitu Bu. Tapi maaf kalau salah Bu. Hehe. Terima kasih. Oke, terima kasih Fatimah. Nggak apa-apa, salah kan memang tidak saya kasih teksnya di sini ya. Kita masih menebak-nebak. Oke, silakan yang lain. Mungkin mau memiliki tebakan yang berbeda mungkin? Saya boleh, Bu. Oh, boleh. Kalau yang pertama tidak kalau saya tidak bisa membaca yang terlalu jelas, Bu. Tapi kalau yang kedua mungkin semacam pembagian atau clustering, tapi kalau yang terakhir ini semacam yang merah-merah ini tempat-tempat yang dipakai pengunjung atau dipakai ya penghuninya untuk pemaksimalan kegiatan fungsi gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, menurut saya yang dikatakan Faisal ini menarik. Yang pertama, kenapa Faisal tidak bisa membacanya? Kenapa Faisal? Mungkin agak abstrak. Kalau sekilas kayak susunan, cuman susunan apa ya gitu. Saya belum bisa terlalu banyak membaca. Oke, jadi di sini kita bisa bedakan ya. Kalau yang nomor pertama, yang gambar pertama memang sesuatu yang lebih abstrak daripada yang kedua dan ketiga. Tetapi ketika kita mau mengilustrasikan, gitu ya. Pertama mungkin untuk kita sendiri ya, untuk desainernya. Kalau saya di sini mengatakan bisa jadi ya, apa yang disampaikan oleh desainernya itu memang hanya bisa dipahami oleh desainernya pada saat itu. Maksudnya pada saat sampai kita di kriteria desain mau ke propose form itu. Kita masih belum memahami. Tapi kita bisa mengilustrasikan sebenarnya dengan mencoba mengilustrasikan atmosfer atau perasaan atau feel apa sih yang mau disampaikan begitu.
Mungkin kalau adik-adik yang lain bisa mau mencoba yang gambar pertama, kira-kira kalau melihat ini, kira-kira yang terbersit apa sih? Kalau yang kedua dan ketiga ini sangat jelas. Yang pertama kira-kira yang terbersit apa sih? Silakan. Kira-kira yang terbersit apa? Oke, Abiu, rumah. Boleh. Sirkulasi, Bu. Reruntuhan. Silakan Gabriel. Sirkulasi. Sirkulasi. Oke. Ada rumah, reruntuhan, sirkulasi, begitu ya. Nah, menurut saya it's okay gitu ketika kita mencoba membaca, bisa jadi kita memiliki perspektif yang berbeda-beda gitu. Karena sekali lagi ketika kita belajar tentang narasi sesuatu, bisa jadi di situ akan ada objektivitas yang masuk di situ. Nah, cara saya ketika saya membaca 3 gambar ini itu cukup berbeda loh dengan yang adik-adik baca ya. Saya juga oke, ternyata ketika saya bertanya kepada orang yang lain, ternyata mereka membaca hal yang berbeda. Dan menurut saya itu sangat menarik. Kita memiliki objek yang sama, tetapi kita membaca hal yang berbeda. Gitu. Ini yang saya baca sebenarnya, keyword-keyword yang saya baca. Yang pertama saya melihat tentang overlapping, tentang tumpukan-tumpukan. Begitu. Mungkin tadi yang mendekati tadi ada reruntuhan itu ya. Tumpukan-tumpukan reruntuhan itu kan sesuatu yang juga kalau misalnya setelah terjadi gempa bumi gitu ya, mungkin ada reruntuhan dan itu biasanya saling menumpuk. Itu yang di pikiran saya saat ini gitu. Dan juga fragmen-fragmen, pecahan-pecahan, fragmentation. Kita lihat sudut-sudutnya sangat tajam seperti itu. Lalu apa namanya? Di situ juga banyak hal-hal yang mungkin kalau kita lihat itu tidak jelas sebenarnya ini maksudnya apa. Lalu yang kedua di sini saya melihat 3 keyword. Yang pertama inhabit, karena saya ketika melihat ini oke, apakah bentuknya ini seperti rumah yang membutuhkan kita untuk inhabit di dalamnya seperti apa. Lalu yang kedua saya juga melihat yang cukup jelas adalah void. Di sini clusteringnya tadi bisa jadi yang tadi dibaca sebagai cluster. Tadi kita juga melihat void solid dan void-nya di sini jelas terlihat juga. Dan juga saya melihat communality, bagaimana masa-masanya itu dibentuk itu ya, dibentuk seperti komunal-komunal gitu, dibentuk seperti grup-grup klaster tadi. Lalu yang ketiga di sini, kalau saya melihat ada keyword-keyword social event, communality mungkin sama dengan pertama, tapi communality-nya berbeda. Di sini langsung orangnya yang communal, social event, community, dan juga spatial and social connectivity. Bagaimana ruang secara sosial itu dikonekkan. Di situ ada, saya melihat garis merah-merah ini apakah sebagai salah satu wujud konektivitas. Seperti itu. Nah, sebenarnya keyword-keyword inilah yang tadi adik-adik bilang mungkin cluster atau reruntuhan itu mungkin kita bisa cari bahasanya itu apa sebenarnya yang lebih familiar dalam arsitektur seperti itu. Lalu tadi juga ada apa namanya ruang sosial dan sebagainya. Nah, itulah yang sebenarnya ingin kita tuju ya sebagai ketika di domain transfer yang ingin kita tuju. Target frame-nya itu ke situ supaya kita bisa memproposkan melanjutkan prosesnya itu. Nah, di sini saya melihat ketika saya membaca di Ploret ini ya 2014 yang buku revealing, di sini saya membaca sesuatu lagi gitu. Architecture can mediate things apart from what is contained within its own materiality. Jadi kita bisa melihat kalau arsitektur itu bisa memediasi tentang apa yang di dalamnya, tetapi kita apa ya? Apart from what is contained within its own materiality, terlepas dari materialitinya, kita melihat sesuatu yang fundamentalnya di situ. Itu. Lalu yang kedua adalah architectural syntax is biased toward form making, but also involve the engagement of the human body and environmental condition. Seringkali ketika kita membahas tentang berdiskusi tentang architectural syntax, kadang itu terbias lah kita
memikirkan tentang form making, bagaimana membuat bentuk, tapi sebenarnya lebih dalam daripada itu. Kita mau melihat engagement, kita melihat sebuah hubungan ya, sebuah engagement antara human body, antara tubuh manusia dan juga kondisi lingkungannya, environmental condition-nya. Jadi kadang kita melihatnya harus kita lepas dari form making-nya, kita lepas dari materialnya. Itu. Lalu juga arsitektur itu fokus kepada development of an experience. Bagaimana kita mencoba membangun experience, pengalaman-pengalaman melalui konstruksi fisik environment, gitu, melalui konstruksi lingkungan secara fisik. Nah, ketika kita melihat ini dan kita mau kembali yang ke gambar-gambar yang tadi, mungkin kita akan belajar untuk melihatnya sesuatu yang lebih bukan sekedar fisiknya, tetapi kira-kira apa ya pesan yang mau diberikan, kira-kira apa sih fundamental di dalamnya itu. Lalu the heart of formal design is system based, tentang arrangement of content dari form, body, space, dan event. Gitu. Bukan melulu tentang material, tentang form saja mungkin, enggak, tapi kita mengarrange ada 4 hal ini, form, body, space, and event. Itu. Nah, mungkin adik-adik juga masih ingat ketika formal arsitektur yang minggu lalu dibahas oleh Bu Fenty, ada beberapa list ya, ada daftar keyword-keyword yang mungkin ada yang sudah familiar, ada yang beberapa yang belum. Nah, kalau kita teliti lebih dalam, itu misalnya kemarin kalau dicontohkan itu kan tentang stable dan unstable. Itu bukan hanya tentang bagaimana kita menciptakan sesuatu yang stabil atau tidak stabil. Tapi kita harus melihat stabil itu perasaannya seperti apa sih? Ketika kita mengexperiencing stability itu kayak gimana? Kita mengexperiencing unstable itu seperti apa? Apakah secara visual, apakah secara sense apa yang termainkan di situ? Begitu. Dan stable, unstable itu dia berkaitan dengan apa sih sebenarnya? Bagaimana sih membuat stability? Nah, hal itu yang sebenarnya kalau adik-adik baca di buku yang Making Architecture Through Being Human atau apa ya, saya lupa judulnya, Florelli 2020, situ beliau juga banyak mendaftarkan beberapa kata atau keyword yang adik-adik bisa teliti sebenarnya dia berhubungan dengan apa. Bagaimana membuat suatu kondisi itu. Ya, seperti itu. Nah, ini saya contohkan salah satu form ya. Kalau kita lihat ini kan seperti piramid. Nah, saya sendiri di sini ketika sedang membayangkan tentang bagaimana sih mengarrange antara form, body, space, and event itu ya. Ketika kita melihat piramid, piramid itu kita pahami juga dia di matematika ada, dia adalah salah satu bentuk secara geometri juga itu. Tapi ketika ditarik ke dalam arsitektur, di sini kita mau melihat ketika saya tambahkan body, saya tambahkan human di sini di dalamnya dengan ukuran seperti itu kita sudah bisa mulai merasakan inhabitation-nya. Kita sudah mulai merasakan bentuk piramid ini menjadi bisa menjadi sesuatu yang melindungi orang ini gitu. Apakah ini tenda atau apa ya sebenarnya gitu. Lalu kita mulai berikan environmental-nya. Kita mau berikan ini secara literally environment ya. Saya mulai berikan kira-kira lingkungan sekitarnya seperti apa ya. Maafkan gambar saya yang coret-coret. Coret-coret bebas saja. Saya mulai menaruh kira-kira kalau seperti ini feeling seperti apa ya yang saya dapatkan ya kalau saya ada di dalam situ, saya sebagai orang di situ. Gitu. Lalu kalau ketika saya menjadi orang di luar piramid itu, orang di luar bentuk piramida itu,
Itu apa sih yang saya rasakan, apa yang saya lihat, saya mengalami apa sih dengan tatanan yang seperti ini, dengan tatanan lingkungan seperti ini, ada piramida di depan saya yang mungkin tingginya 2 kali badan saya, seperti itu bedanya apa sih? Begitu. Ketika saya berada di dalam dan saya berada di luar. Oke. Berbeda lagi dengan yang ini. Ketika saya memiliki piramid, orangnya saya kecilkan. Jadi di sini saya melihat ada skala yang berbeda. Lalu ketika saya di luar juga, saya melihat apa? Saya ternyata terekspos dengan secara visual dengan piramida yang sangat besar seperti itu. Tetapi ke dalam mungkin saya melihat yang di luar atau apa, tergantung material yang disematkan, tergantung atributnya nanti. Tapi dengan lingkungan yang kalau saya gambar di situ mungkin seperti sesuatu yang tandus atau yang lapang begitu, dengan ada piramida-piramida lain gitu, tapi yang nun jauh di sana. Nah, itu pasti kita akan memiliki keyword lagi yang berbeda. Ketika kita membandingkan ini dengan kita membandingkan ini. Kita membandingkan yang ini dengan yang tadi, maksudnya yang ini dengan ini. Di sini kita sudah bisa mulai mencoba belajar tentang skala. Skala itu apa namanya? Bukan melulu tentang bagaimana ini ya. Ketika manusia ditaruh di situ, oh ternyata skalanya megah atau skalanya gimana, bukan hanya seperti itu, tapi ternyata skala itu bisa mempengaruhi experience dan bagaimana sense kita merasakan skala itu. Seperti itu. Nah, lalu kita melihat di sini, saya melihat ada 3 contoh penggunaan piramida dengan konteks yang berbeda-beda, dengan formnya sama piramida, namun dia punya event yang berbeda, punya penggunaan space yang berbeda, dan yang pasti cara orang mengexperiencing-nya berbeda. Kita coba lihat yang di kiri ya, Louvre Pyramids ini, yang pasti sudah ada tahu juga dan sangat terkenal. Nah, dengan materialnya seperti itu, apa sih yang sebenarnya si arsiteknya mau berikan itu? Apalagi kalau kita lihat lebih jauh ya, di dalamnya, di bawahnya juga ada piramida terbaliknya, kayak gitu. Karena saya belum pernah ke situ ya, tapi kalau saya lihat gambarnya, kadang itu kira-kira bagaimana ya perasaan atau experience saya ketika saya berada di dalamnya, ketika saya melihat piramida terbalik itu dengan ada piramida yang besar di atasnya sebagai kubahnya. Gitu. Lalu perasaan saya ketika di luar, experience saya ketika di luar situ seperti apa. Begitu. Lalu yang ketiga, kita lihat the rest restoran gini ya, dengan piramid. Nah, event-nya berbeda. Bagaimana orang mengexperience-nya berbeda. Kita lihat orang bisa naik sampai atas itu. Anak-anak pun naik sampai atas. Karena di sini saya juga melihat ini stabil nggak ya? Ini bagaimana ya? Kok itu di atas tuh ada orang tua juga yang bisa sampai atas itu kalau ambruk seperti apa itu nanti. Kayak gitu. Tetapi di situ orang-orang pun karena ini adalah the rest restoran, jadi orang-orang pun bisa duduk dan makan di tiap itu adalah susunan dari meja-meja piknik sebenarnya, meja kursi piknik. Nah, kita bisa lihat bagaimana orang-orang ini mengeksperiencing yang berbeda dari bentuk yang sama, piramida. Yang ketiga, ini lunar cubit di Abu Dhabi. Ini sebenarnya arsitektural lighting ya, lebih ke bagaimana dia mau memberikan pencahayaan kepada di gurun pasir seperti itu. Nah, ini berbeda lagi. Mungkin kita tidak bisa masuk atau yang masuk itu hanya orang-orang tertentu. Tapi kita bisa menikmati. Kita sebagai yang terekspos di situ mungkin ada cahayanya seperti itu. Nah, dari 3 bentuk ini dengan skala yang berbeda, dengan sintaks yang berbeda, pastinya ternyata dia bisa mengirimkan experience yang berbeda ketika kita mengexperiencing A, B, dan C ini. Itu. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya formal manipulasi ya, itu ada di dalam core-nya arsitektur. Dan itu merupakan conceptual action. Jadi yang
yang di-actionkan, yang dimanipulasikan itu adalah konseptualnya, konsep di dalamnya, bukan tentang fisiknya, bukan tentang oke bentuknya seperti ini, saya kasih ini, oke ini kaca, ini bukan hanya tentang itu bisa mengirimkan makna tertentu. Tapi sebenarnya core-nya arsitektur kita adalah konseptual action-nya, gitu. Dan properties-nya itu sangat dipengaruhi oleh social context dari sebuah space di situ. Di sini kita akan belajar beberapa fundamental ideas di architectural design. Kalau di buku ini sebenarnya dikatakan fundamental ideas ini perlu ya, memang sangat perlu kita pelajari supaya apa? Supaya kita bisa mempelajari hal-hal yang mungkin tidak kasat mata. Maksudnya itu kita melihat suatu fenomena mungkin di depan kita ya. Kita ke alun-alun, kita melihat sesuatu. Kita nggak hanya melihat, oh dia sebagai tempat gathering, tempat berkumpul, ada titik ini, nggak begitu. Tapi sebenarnya esensi gathering itu apa sih? Kenapa gathering itu terjadi di situ? Lalu apa yang membuat orang berkumpul? Ketika saya berada di dalam kumpulan itu, dengan saya berada di kumpulan lain, itu hubungan apa yang terjadi. Nah, hal itu yang sebenarnya dibicarakan di dalam fundamental di arsitektur desain. Gitu. Di sini sebenarnya ada 4, tapi saya hanya bagi yang 3 aja. Yang keempat itu adalah proses action ya. Yang pertama ada formal aspect, situated nation, dan juga socio-spatial ideas. Yang formal bedanya apa sih ketika ini? Saya ini hanya memberikan cara untuk adik-adik ketika nanti membaca buku ini, cara membacanya seperti apa sih? Gitu. Ketika dibagi ini sebenarnya bukan dibagi yang dia sangat ini ya, sangat berbeda gitu, enggak. Tapi dia sebenarnya saling berkaitan. Tidak bisa kita klaster-klaster atau tidak bisa kita pisahkan satu prinsip dengan prinsip yang lain. Tidak bisa kita pisahkan. Nah, ketika yang di sini bilang tentang formal aspek, sebenarnya dia mau mendelivery atau mengkomunikasikan tentang embodied knowledge, tentang bagaimana fondasinya yang bisa kita ekstrak dari sekeliling kita, gitu. Jadi dia itu yang paling dasar masih informal aspek ini. Ketika kita berbicara tentang situated nation, di sini mulai berkembang, mulai lebih sedikit lebih rumit. Jadi dia mulai mengkonekkan 2 atau lebih konsep di dalam satu situasi, begitu. Bisa jadi dia mengkonekkan antara beberapa formal aspek. Itu situasinya seperti apa, situated nation-nya seperti apa. Kalau socio-spatial ideas, dia lebih ke ini, relasi ya dari satu ruang dengan ruang yang lain dan bagaimana social information yang terkandung di dalamnya. Di sini ada banyak sekali yang bisa kita pelajari formal aspek, ada alignment, axis, balance, centrality, difference, front, object ground, objectification, path, goal, pattern, dan lain sebagainya. Jadi bisa baca sendiri. Situated notion, di sini ada containment, dimensionality, directionality, hierarchy, dan sebagainya juga. Sampai spatial quality ada. Lalu yang ketiga, socio-spatial ideas ini di sini ada communality, connectedness, convexity, event affinity, exposure, dan sebagainya. Sampai vista. Ya, di sini saya hanya akan membahas situated notion dan socio-spatial ideas, itu pun saya hanya membahas beberapa. Dan saya highlight sedikit aja. Supaya nanti adik-adik yang membaca sendiri, dan di situ adik-adik bisa melihat, misalnya, situated nation tentang containment ya. Di dalam containment itu ternyata dia akan berhubungan dengan apa saja. Dia nanti ternyata berhubungan dengan interiority, kayak gitu. Dia berhubungan dengan proximity atau dia berhubungan dengan personification,
seperti itu. Nah, disitulah kita bisa belajar, oh ternyata ketika kita ingin memberikan narasi atau makna seperti A, gitu. Oh ternyata di sini itu berhubungan dengan beberapa cara ini loh, caranya itu. Dan kita memberikan gubahan-gubahan seperti apa. Nah, di sini kita mulai dari situated notion tentang containment. Ya, di sini kalau mungkin saya mau menanyakan, kalau adik-adik melihat melihat kata containment dan juga melihat 3 gambar ini, kira-kira containment itu apa sebenarnya? Containment itu apa sih? Silakan. Apa? Containment itu apa sih? Apakah ada yang Oke. Wadah. Hal tergabung menjadi satu tempat. Ini adik-adik kok lebih suka di chatting ini, saya merasa deh. Ngomong-ngomong gitu loh, Dek. Kayak merasa ngomong sendiri. Silakan teman-teman langsung disampaikan. Kok senyap. Iya. Enggak, Pak. Isinya Mereka menjawabnya di chatting, Pak. Lah saya kalau nggak lihat chat box saya gimana? Iya. Malu Bu kalau ngomong lah, laupes. Iya, wadah, sekapan, beberapa batasan. itu sudah menarik itu sebetulnya. Iya. Batasan. Nah, itu sebenarnya adik-adik sudah mulai memahami ya, kira-kira containment itu apa? Di sini ada sekapan, batasan. Ya, ada batasan. Iya, sebenarnya kalau kita lihat containment itu ya, sebenarnya kan suatu perasaan untuk berada di dalam suatu kontainer. Kalau kita coba lihat kontainer kan kayak lemari atau kayak sesuatu apa ya, wadah lah ya. Yang benar tadi wadah. Nah, bentar saya tutup ini chatnya. Nah, sebenarnya perasaan containment ini ya kalau kita lihat di sini ya keywordnya ya created by a perceived association between things. Ini adalah suatu yang kita terima ketika kita mengasosiasi beberapa hal secara bersamaan. Kita mungkin berada di suatu antara, kita berada dikelilingi oleh sesuatu gitu. Dan ada juga ini yang menarik, ada perubahan formal composition, ada perubahan komposisi secara formal. Oh, ternyata itu bisa memberikan suatu containment di situ. Kayak gitu. Jadi misalnya ini ya, di 3 gambar ini kita lihat cukup berbeda. Kalau yang di gambar pertama, ini dia kontennya sangat jelas ya, dia ada di suatu ruangan gitu. Di situ ada casual sitting, ada formal gathering yang terjadi, aktivitasnya apa aja, bisa melihat keluar gitu. Mungkin display itu entah dari luar yang melihat ke dalam atau dari dalam melihat keluar, seperti apa, saya di sini tidak jelas disebutkan. Tetapi di situ adalah salah satu perwujudan kontainer itu seperti apa ketika di dalam ruangan. Kalau yang kedua itu, gambar yang kedua yang tengah ini adalah bagaimana containment ini sepertinya ini di ruang luar seperti itu, tapi dia terwujud dari ketika ada beberapa formal objek yang tersusun mengelilingi gitu ya. Jadi ada perasaan seperti containment di situ. Ada perasaan diselubungi oleh sesuatu. Lalu yang ketiga, ternyata ada sequential containers. Gitu. Jadi ketika kita berada di satu sequential, kita berada di satu contain A misalnya, lalu kita ketika berjalan kita berlanjut ke contain yang lain. Kita berjalan lagi, lanjut lagi ke contain yang mungkin dia lebih tinggi kayak itu kalau di gambar itu ya. Nah,
Jadi di sini ada keyword-keyword bisa juga tentang journey. Gitu. Ketika di kasus yang ketiga ya, ada journey di situ. Ada juga mungkin tentang nanti kita akan berbicara tentang communality itu seperti apa. Seperti itu. Nanti adik-adik bisa baca untuk lebih jelasnya ya, dia sebenarnya berhubungan dengan apa aja. Jadi sebenarnya intinya containment itu bagaimana kita meletakkan body atau kita meletakkan human body ini di dalam suatu boundaries gitu, di apa namanya membuat boundaries mengelilingi dia. Tapi boundariesnya itu bisa secara fisik atau sebenarnya secara environment, secara supaya orang mempersepsikan itu boundary itu seperti apa. Yang kedua, dimensionality. Nah, ini yang sebenarnya kita kemarin banyak bahas ya, yang di tahap pertama kalau di desain kita. Dimensionality sebenarnya kita berbicara tentang layer informasi, layer-layer informasi yang terkait di satu properti. Kayak gitu. Dari satu properti, kita bisa menggali informasinya dia dari layer environmental, layer ekonomik, layer sosial, layer cultural, seperti itu. Nah, ketika kita melihat ini, ini sebenarnya membantu kita untuk kita mulai mempreteli. Ketika saya melihat satu fenomena atau satu benda atau satu hal, di situ saya mulai oke, layer-layernya kira-kira apa ya? Ketika kita berbicara tentang environmental, itu kita berbicara tentang layer seperti apa? Tentang ergonomik, sosial, dan kultural seperti apa? Ya, ini yang dicontohkan adalah dimensi-dimensi layer information dari sebuah pintu. Seperti itu. Lalu yang ketiga, tentang directionality. How the object might engage its environment, ya. Bagaimana sebuah objek itu bisa mengengage dengan environmentalnya, dengan lingkungan sekitarnya. Nah, directionality ini nanti akan berhubungan dengan aksis. Aksis itu kita membicarakannya di formal kemarin ya. Sebenarnya fungsi aksis itu apa sih? Ketika kita memiliki aksis, kita akan memiliki salah satunya orientasi. Jadi kita di sini keywordnya ada aksis, ada orientasi, ada apalagi yang lain. Nah, kalau kita ngomong tentang direction, bedanya dengan orientasi itu apa sih? Kalau menurut adik-adik apa? Bedanya directional dengan orientation itu apa? Kira-kira. Kalau orientasi cuman hadap, Bu. Kalau direction itu membuat kita ingin bergerak ke sana. Oke, terima kasih. Menarik juga. Ada yang lain mungkin? Ya, kalau orientasi itu kita berbicara tentang objeknya saja gitu. Bagaimana suatu objek itu berorientasi ya, memiliki orientasi tertentu. Ya benar tadi, dia menghadap kemana. Salah satu yang paling mudah itu ya, dia menghadap kemana orientasinya. Tapi ketika kita ngomong tentang directionality, di sini sebenarnya kita melihat bagaimana ya, seperti tadi objek itu engage dengan environmentalnya, dengan lingkungan sekitarnya. Dan itu yang bisa akan membuat oke, misalnya building A memiliki dia akan berhadapan dengan building B dengan di tengahnya ada aksis, ada misalnya plaza gitu. Dengan berhadapannya satu aksis. Nah, itu kira-kira ketika directionality seperti itu, apa yang akan terwujud di situ? Itu atau hal-hal yang lain. Nah, ini yang ketiga, hierarki.
Gini ya, jadi kalau hierarki ini bagaimana organisasi dari menata, arrange things based on categories of belonging or relative importance. Jadi ketika kita membuat sebuah hierarki, di situ kita harus mengetahui dulu kategorinya atau relatif importance-nya itu apa. Di sini kita melihat di gambar ini dua hal yang berbeda ketika dia mulai menghierarkikan. Formal order-nya berbeda, formal order of priority-nya berbeda. Itu. Lalu pentingnya hierarki itu apa sih? Sebenarnya hierarki itu mau mengirimkan apa sih? Nah, itu yang nanti adik-adik coba cari ketika adik-adik mentransferkan itu tadi. Kira-kira apa ya yang ketika saya mau mentransferkan dari domain di luar arsitektur ke dalam arsitektur, kira-kira apa sih yang sebenarnya dibutuhkan atau sebenarnya bisa diwujudkan dengan hierarki ini? Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah importance. Kalau importance ini juga contextual notion ya, kita membuat notes, kita membuat notion di suatu tempat gitu, dengan kita melihat relationship-nya dalam suatu situasi gitu. Jadi penggunaannya bisa macam-macam, bisa menggunakan kalau kasus yang pertama ini dengan aksi, scale, detail, height, atau dengan centrality, dengan kontras, proximity, detail, lalu bisa dengan repetition, different axis, alignment, sama front. Ini adalah contoh yang berbeda-beda. Saya hanya highlight aja, nanti adik-adik baca sendiri, saya harap bisa membaca. Nanti ketika adik-adik membaca sendiri ya, lalu sangat menarik ketika kita bisa mendiskusikan apa yang kita baca ini dengan pembimbing kita pastinya. Karena di situ kita akan belajar banyak tentang vocabulary dalam arsitektur juga, dan juga signifikansinya di dalam mendesain PA4 ini. Itu. Lalu selanjutnya adalah personification. Kalau personification ini bagaimana kita mencoba memahami objek atau ruang atau fenomena dan sesuatu yang bukan yang non-human entities gitu ya, dengan membuat dia untuk dengan memahami dia seperti kita memahami diri kita sendiri sebagai manusia gitu. Misalnya kita melihat yang gambar atas ini ya, ada form kecil-kecil, lalu dia mulai ada yang tinggi, lalu dengan ada satu yang berbeda sendiri. Nah, kalau kita melihat dari sisi personification, apakah kita di sini melihat sebagai ini ya, authority, gitu. Ataukah ini family, siblings, atau friends? Itu. Ataukah ini sebenarnya perwujudan dari apa namanya suatu cluster mungkin yang dia mungkin nanti di sini akan berhubungan lagi dengan hierarki, akan berhubungan dengan proximity, dengan kedekatan, seperti itu. Tapi ketika kita ngomong personifikasi, kita melihat dari sisi manusianya. Misalnya dancing, embracing, nuzzling, affection, atau yang ketiga ini agresif kah, atau angry kah, atau violent kah, seperti itu. Kita mencoba melihat dari human emotional state, atau kita mencoba melihat dari human social relation, atau seperti yang lain. Nah, yang selanjutnya ini proximity atau kedekatan. Gitu. Jadi kalau di sini kita bisa melihat interpretasi dari kedekatan gitu ya. The stronger the sense of proximity is created through visual connection. Jadi proximity yang paling dekat itu memang banyak di-create dari visual connection, dari apa yang dilihat gitu. Nah, ketika dia misalnya dengan jarak tertentu, efeknya itu seperti apa? Ketika dia mungkin jaraknya 1 meter atau jaraknya 2 meter, dia memang akan memiliki sifat-sifat seperti apa. Gitu. Ketika dia jaraknya sangat berjauhan, efek proximity-nya pasti lebih kecil. Gitu. Kita akan di sini akan berhubungan dengan presence, dengan kondisi kayak saat ini gitu. Kita mau meng-create apa di situ. Ini seperti halnya ketika kita
Saya lupa, saya pernah membicarakan dengan adik-adik enggak ya kalau di kelas dulu, saya lupa kelas apa ya. Dengan misalnya ketika saya dengan teman saya ada berdekatan kurang dari 1 meter, itu kira-kira kita sedang belajar tentang skala apa gitu ya. Lalu ketika di situ kita sangat dekat seperti itu ternyata kalau manusia dengan manusia itu ternyata kurang kita tidak saling mengenal, kita kurang nyaman juga dengan posisi seperti itu. Itu kalau manusia. Tapi kalau mulai jarak yang mulai lebih besar lagi, oke. Ini kalau pertemanan masih oke dengan seperti itu. Lalu mulai jaraknya lebih besar lagi, lebih luas lagi. Mungkin kalau dengan sebuah grup kita masih oke seperti itu. Nah, proximity itu ada hubungannya dengan kedekatan jarak itu. Relationship. Nah, ini adalah contoh ketika kita mencoba mengkaitkan satu konsep dengan konsep lainnya. Yaitu intimkah, yaitu ketika skala intim, seperti nomor 1, itu kita ngomong tentang proximity, seperti tadi. Lalu yang kedua, similarity. Oke, kita melihat ada similarity di beberapa bentuknya. Lalu nomor 3 itu extended axis, dan keempat itu visibility. Jadi relationship kita mencoba menggabungkan, merelasikan beberapa hal di dalam satu lingkung bina. Misalnya tadi ini proximity, similarity, extended axis, dan visibility. Seperti itu. Nah, sebenarnya intinya di sini ya, intinya di bagaimana kita membuat spatial qualities, kita membuat suatu ruang yang berkualitas seperti apa. Kualitas ruang itu dimaknai bagaimana memaknai spatial qualities. Ini salah satu contoh juga ketika satu hal, satu fenomena atau satu ruang kita mencoba melihat spatial qualities-nya dengan sense kita ya. Kita bisa melihat secara containment, sense of openness-nya bagaimana, closure-nya seperti apa, dengan color, dengan atribut warna di situ, materiality, exposure, connectedness, dan sebagainya. Selain dengan sense, kita bisa dengan hal yang lain juga. Nah, Adik baca lagi di bukunya begitu. Nah, jadi ketika kita mau meng-create satu ruang, kita bukan hanya dengan satu formal aja, tapi kita bisa mengkaitkan atau merelasikan beberapa formal di situ, beberapa fundamental di situ, supaya kita bisa menghasilkan ruang yang lebih berkualitas. Gitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas socio-spatial ideas. Kalau kita kembali lagi ya, kalau yang tadi socio-spatial ideas itu lebih ke bagaimana makna sosial atau bagaimana suatu konsep itu memiliki makna sosial di dalamnya. Itu. Yang pertama itu adalah communality. Mungkin nanti adik-adik akan banyak sekali yang di situ akan ada tentang communality di situ. Apalagi kan tentang public space ya, public building itu. Nah, ketika di communality ini, dia sebenarnya adalah sebuah ruang yang mendorong terjadinya social interaction. Begitu. Mereka adalah ruang di mana people come together gitu. Bagaimana orang-orang datang di situ, berkumpul di situ. Dan biasanya communality itu akan berkaitan erat dengan movement. Nah, dengan circulation kalau kita lihat di gambar ini ya. Nah, kita lihat ketika satu area untuk berkumpul, lalu di tengahnya dipisahkan, ada movement yang bisa terjadi di tengahnya gitu. Otomatis ternyata communality-nya atau area untuk communality-nya dia akan terpecah menjadi dua nanti. Mengapa? Karena dia dipisahkan oleh ada movement di situ. Maka dari itu mungkin kita akan bisa seperti ketika buat kriteria nanti ya, kira-kira tempat berkumpul, memang mau berkumpul berapa orang sih yang di situ, atau sebanyak apa sih yang berkumpul, atau ketika berkumpul itu direction-nya seperti apa ya, apakah
mereka saling berdireksi atau maksudnya bisa berkumpul dan saling berbicara, atau satu direction dengan other stage, itu akan berbeda lagi. Lalu dengan circulation atau movement yang direncanakan seperti apa. Nah, itu nanti akan berhubungan lagi dengan opening yang ada. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang connectedness, tentang koneksi, tentang connectedness ini adalah tentang human movement, bagaimana kita terkonek dari satu ruang dengan ruang yang lain, seperti itu. Berhubungan dengan human movement, accessibility, dan choice, pilihan-pilihan. Jadi, apakah adik-adik akan merancang sesuatu yang pengunjungnya boleh memilih dia mau berpindah kemana, ataukah dia hanya boleh mengakses tertentu, maksudnya kalian hanya punya pilihan, 2 pilihan, atau terserah mau seperti apa, begitu. Nah, itu kan akan berhubungan nanti dengan connectedness, begitu. Bagaimana kita akan menciptakan connectedness yang derajatnya tinggi, high connectedness, moderate, minor, low, dan lowest-nya seperti apa. Begitu. Convexity. Convexity ini juga bagaimana sebuah space itu terlihat visible from any point, any other point in that space itu, convexity. Nah, convexity nanti itu pasti akan berhubungan dengan commonality yang tadi. Apakah kita mau apa ya? Apakah kita visible satu dengan yang lainnya, sama-sama saling bisa melihat dan berkomunikasi, atau seperti apa convexity yang mau dirancang. Affinity. Event affinity itu adalah ketika 2 atau lebih event ya yang dia terjadi di satu ruang yang berdekatan. Dan mereka bisa kompatibel, bisa enggak. Maksudnya seperti ini. Ketika di satu ruang ya, misalnya kalau sekarang WFH kayak gitu, kalian study from home. Yang satu misalnya ruang nggak punya kamar sendiri-sendiri, tapi kita harus di luar gitu. Lalu yang satu harus belajar mungkin nge-Zoom gitu ya. Yang satu ibunya harus masak, yang satunya adiknya itu pingin nonton apa gitu, pingin nonton TV gitu. Tapi itu terjadi karena ruangnya sangat terbatas, itu semua terjadi di satu ruang. Nah, event affinity ini di sini kita akan melihat bagaimana misalnya ketiga event yang berbeda itu bagaimana sih cara fundamental ideas-nya itu seperti apa. Mana yang bisa didekatkan, mana yang harus dijauhkan, misalnya. Misalnya kalau seperti itu, oh jadi kegiatan belajar dan memasak itu bisalah didekatkan. Karena kalau secara sense, dua-duanya itu tidak menimbulkan kericuhan ya, maksudnya tidak ngerecoki satu dengan yang lainnya. Nggak ada, yang satu nggak terganggu dengan kegiatan yang lainnya. Nah, si adik yang nonton TV ini yang mungkin harus diberikan sesuatu atau dikondisikan supaya dia affinity-nya bisa nyambung di situ. Bisa ketiga event itu bisa jadi satu di situ. Atau dia harus dipisah sebenarnya. Seperti itu. Exposure. Exposure ini berkaitan dengan sensory between space, misalnya dengan visual. Begitu ya, dengan visual, misalnya contoh yang pertama, visual exposure, kita akan melihat bagaimana orang yang di dalam itu apakah bisa dilihat dari orang di luar, misalnya berbeda level ketinggian, tapi ternyata orang yang di bawah bisa melihat yang di atas. Ataukah yang di atas hanya bisa melihat di bawah, tapi yang di bawah tidak bisa melihat ke atas, kayak gitu. Ataukah misalnya fungsi surveillance atau seperti apa, kayak gitu. Jadi exposure akan berkaitan dengan sense dan bagaimana adik-adik akan membatasi atau membebaskan sense apa yang bisa terpakai dalam mengexperience ruangan di situ.
Interiority. Interiority is the experience of being within something gitu. Bagaimana dia adalah experience berada di dalam sesuatu, being within, di dalam. Bukan, interiority itu bukan melulu tentang kita berada di dalam ruang. Ini ada hubungannya dengan containment tadi. Tetapi bagaimana kita merasa kita di dalam ya, merasa within gitu. Nah, ini yang ada dua contoh. Yang pertama itu interiority di interior space, di dalam ruangan. Dan yang kedua itu interiority di exterior space. Itu bagaimana meng-create-nya. Lalu selanjutnya adalah threshold, condition of being between, in between. Kalau saya biasanya membicarakannya threshold ya, bagaimana kita kayak berada di antara, kita berada sebagai perantara antara satu ruang dengan ruang yang lain, atau satu aktivitas dengan aktivitas yang lain, atau satu momen bertransisi ke momen yang lain, bertransisi ke event yang lain itu seperti apa? Apakah di tengah-tengah ini kita beri threshold, kita beri perantara, ruang antara, atau seperti apa? Dan caranya seperti apa? Seperti itu. Nah, saya hanya memberikan beberapa ya tadi ya, tapi saya harap adik-adik bisa membaca sendiri sebenarnya apa yang banyak sekali yang tidak saya bahas di sini, sangat banyak. Jadi adik-adik bisa membaca secara mandiri bukunya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi ketika kita ada di dalam tahap ini, propose form, dari force yang ada sudah ditranslate misalnya ya, ke arsitektur atau sintaks. Nah, di situ ketika kita mulai mempropose form, di sini kita lihat ada relationship. Kita melihat ada hubungan yang kuat antara force dan bagaimana mereka ditranslatekan ke dalam form. Gitu. Dengan kamus-kamus yang tadi kita akan sangat dibantu ketika kita melihat fenomena, kita melihat dari domain arsitekturnya itu seperti apa. Nah, kalau sekarang tentang form secara harfiah ya, secara bentuk, di sini saya akan memberikan 3 contoh ini dari buku operatif desain. Di sini sebenarnya ini bukan form yang termaterial itu ya, misalnya ini sebuah box gitu enggak, tapi ini adalah sebuah ruang. Maksudnya ini kita melihatnya tadi ruang, ketika kita memperlakukan ada operation atau combination atau aggregation, di sini kita akan melihat efek-efeknya, efek yang ditimbulkan itu seperti apa sebenarnya. Nah, operation, combination, dan aggregation ini yang pastinya juga sangat berhubungan dengan yang tadi, dengan fundamental tadi. Saya harap kita bisa menggabungkan dengan tadi fundamental tadi dengan si operasi pengolahan bentuk ini. Begitu. Jadi di operatif desain ini bagaimana surface dan volume itu dimanipulasikan ya untuk membentuk sesuatu. Di buku ini dia tidak ngomong tentang ini ketika dibeginikan itu akan membentuk misalnya tadi affinity atau itu enggak. Tapi di sini dia hanya memberikan bahwa dengan bentuk seperti ini itu banyak sekali kemungkinan yang bisa kita unlock, yang bisa kita buka gitu. Nggak hanya melulu bentuk ini aja sebenarnya, tapi bisa kita buka sampai sebegini potensinya itu dari bentuk-bentuk itu. Kalau operation kita akan membahas satu bentuk dasar, lalu dia misalnya ditambahkan atau dikurangi atau seperti apa. Kalau combination itu dikombinasikan, jadi operation A ditambah operation B atau A ditambah A seperti apa. Kalau aggregation itu adalah ditata atau mulai ditata begitulah. Ini adalah kata kuncinya ya. Yang pasti kalau ini saya yakin ini banyak sekali dibahas ketika itu ya di semester awal gitu, tentang bentuk. Nah, bagaimana kita menambahkan displace atau subtract. Ketika single dengan X1, extrude, inflate dan lain sebagainya. Adik bisa
pelajari sendiri. Nah, meskipun sebenarnya ini seperti kayak apa? Seperti mungkin semester-semester awal ya, tetapi ternyata ini sangat bisa kita kaitkan dengan fundamental yang tadi. Seperti itu. Misalnya ketika kita overlap gitu, suatu ruang kita overlap dengan ruang yang lainnya. Oh, ternyata itu adalah salah satu proposing form ketika kita ketika kita mau membuat tentang yang tadi tentang apa? Tentang overlapping kegiatan atau yang apa yang lain itu. Atau dengan substrak yang lain. Nah, yang terakhir saya mau membahas satu studi kasus. Yang saya bahas di sini satu studi kasus aja tentang Seattle Public Library yang didesain oleh OMA. Di sini kita akan membahas dari proses dia dari awal sampai akhir, dari framework for space, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari konteks culture dan needs-nya, sebenarnya dia melakukan riset yang sangat dalam dari apa yang ada di situ, dan yang pasti dia ini sangat mengidentify dari ininya. Dari dia melakukan first principle reduction sebenarnya tentang perpustakaan. Jadi ketika dia mau menggali ya, dia identify force dari konteks culture needs ini, dia melakukan riset tentang library kalau tradisional itu seperti apa sih? Traditional library itu seperti apa sih? Lalu modern library itu seperti apa? Begitu. Dia membandingkan dua hal ini, yang lama dan yang baru. Membandingkan lalu dia mencari sebenarnya apa yang menjadi penting di situ. Nah, di sini Oma ini menemukan 4 kata kunci kalau saya bilang di sini ya. Ada indeterminasi yang dia bertolak belakang dengan fixity. Indeterminasi kita kenal sebagai apa ya? Sesuatu yang indeterminate, yang fleksibel, tidak bisa kita fixkan. Sedangkan yang satu adalah fixity. Kita juga butuh sesuatu yang fix kalau perpustakaan itu. Lalu juga ada social responsibility dan juga media holding gitu. Bagaimana sebenarnya perpustakaan itu merupakan social responsibility. Dia punya tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitarnya. Tapi dia juga media holding untuk beberapa media tertentu. Seperti itu. Nah, ketika si Oma ini mulai mengidentify force-nya, dia mulai menggali lagi ya. Ternyata dari kata kunci indeterminasi dan fixity ini, ternyata dia hanya mendapatkan kalau hanya 32% dari building yang digunakan untuk buku. Seperti itu. Sedangkan 68%-nya untuk fungsi-fungsi yang lain. Nah, itu kadang ada di luar pemikiran kita ya. Kalau kita memikirkan perpustakaan, oh ya utamanya adalah tempat mungkin menyimpan buku, membaca, dan sebagainya itu. Tapi ternyata kalau yang didedikasikan untuk buku itu hanya 30% saja. Begitu. Lalu dia juga mengidentify force-nya yang lain, yaitu peran sosial library itu seperti apa di dalam sebuah masyarakat. Lalu si Oma ini menggunakan first principle reduction dan juga dengan convergence thinking ya, mencoba memfilter juga. Dan di sini kita bisa lihat ya, kalau yang sebelah kiri ini, yang original program ini merupakan program yang pertama, yang ada pertama, itu seperti apa? Yang dari kliennya, begitu. Yang kepikiran pertama yaitu ada public forum, entrance, reader forum, bla bla bla, sampai atas tuh administration. Seperti itu. Jadi, dalam proses ini, sang arsitek itu mengarrange programnya berdasarkan social responsibility dan media holding. Kita lihat lagi kalau social responsibility dan media holding ini merupakan force-nya. Jadi dia mengarrange ulang programnya berdasarkan force-nya lagi. Begitu. Lalu dia dapatkan yang program consolidation ini, yang
yang ketiga, diagram ketiga ini ya, program consolidation-nya didapat. Jadi dia mulai melihat, oke, jadi saya susun jadi disusun arsiteknya berdasarkan itu, berdasarkan social responsibility dan media holding-nya. Semakin ke atas itu semakin private, seperti itu. Semakin hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Semakin sedikit orang yang bisa ke sana. Maksudnya, misalnya kalau buku itu ya, jadi nggak banyak ternyata, kalau buku itu bukan sebagai tempat berkumpulnya di situ. Tapi tempat berkumpulnya adalah di area reading gitu. Jadi dari bawah arrival, kolektif, sudah riset, bla 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 sampai atas itu dia susun berdasarkan itu, social responsibility dan media holding-nya. Nah, lalu setelah itu arsiteknya mulai lagi memberikan force-nya lagi di indeterminasi dan fixity ini, diaplikasikan seperti apa lagi gitu. Ternyata mereka mencoba mengklasterkan. Oh, ternyata ini loh klaster-klaster yang fixed space, yang fixed city itu sebelah sini, yang indeterminasi sebelah sini, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di diagram yang paling kanan, kalau fixed space itu dia jorokan itu, kalau ini ke kanan ya, kalau ini kan bahasa diagramnya. Kalau indeterminasi dia jorokan ke sisi yang lain. Kita lihat fixed space, dia punya ini, apa namanya, area sendiri, indeterminasi punya area sendiri. Seperti itu. Nah, ketika sudah force ditaruh di sini, kita lihat tools yang dipakai oleh Oma ini adalah seperti section. Dia sangat banyak memakai section ya sebagai tools yang dia pakai. Nah, ketika arsiteknya mulai mempropose form, kita sekarang ada di fase proposing form. Kita lihat tadi sudah ada klasternya. Yang ini, yang diagram terakhir. Klasternya. Nah, klaster yang berdasarkan fixity dan stability ini ditranslasikan ke dalam platform. Gitu ya. Dia membuat platform-platform yang fix, yang program ruangnya fix, yang tidak akan diubah-ubah lagi gitu. Yang sangat itu ya, sangat yaitu tadi ya fix ya. Ya, dari headquarter, spirals ini ada tempatnya buku-buku itu, lalu ada meeting dan ada tempat staff di situ dan parkir. Itu. Nah, fix platform ini disusun juga berdasarkan hierarki, adjacencies, large scale programmatic dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat prosesnya dia mulai iteratifnya dia ya. Dia mulai juga memikirkan lagi tentang publicness, accessibility dan connectedness ini. Mulai berbagai force-force yang lain dia taruh di situ. Lalu untuk klaster yang berdasarkan indeterminasi, mulai ditaruh juga di ruang transisi antara platform. Begitu, di antara misalnya reading room ditaruh di antara headquarters dan spiral tadi, di antara room buku-buku. Mixing chamber ditaruh di antara spiral dan meeting, seperti itu. Nah, setelah seperti ini, nggak langsung jadi ya kayak gini ya. Di proses refine dan assemble-nya ini, di sini prosesnya kembali lagi iteratif dengan diberi force-force yang lain. Seperti itu. Jadi mulai tadi adalah form yang intinya seperti itu, lalu diiteratif lagi menggunakan natural forces. Kalau di kasus ini dia menggunakan natural forces. Jadi diiterasi lagi, melihat lagi tentang shade, tentang light, tentang desirable view, dan lain sebagainya untuk menentukan orientasi dan lain-lain seperti itu. Untuk menentukan bagaimana building ini akan menghadapi atau dia bagaimana dia mengcover facing itunya, constraint sama asetnya yang secara natural begitu. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana force-nya itu sangat mempengaruhi form.
force-nya sangat mempengaruhi bentuk dari Seattle Public Library ini. Jadi formnya tidak diberikan di awal, tapi formnya itu adalah efek dari force-force yang diidentifikasi oleh arsitek. Begitu. Dan OMA ini sebenarnya force-nya banyak sekali, tapi dia memiliki prioritas ya. Dia ada force yang dia jadikan priority, ada yang force yang dia jadikan sebagai nanti ketika prioritas itu sudah berhasil gitu ya, dia mulai menaruh force-force yang lain gitu. Kalau di kasus OMA ini force yang dia prioritas adalah yang tadi indeterminasi dan juga fixity gitu. Force yang dia taruh di bawah prioritasnya itu adalah natural force. Tapi tetap dia akan refine nantinya. Dia akan assembling dengan force yang lain, tetapi di proses-proses yang setelah proses prioritas ini sudah selesai. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya kita bisa melihat beberapa keyword lagi ya. Kita bisa beberapa keyword di sini, yang kita bisa lihat fundamentalnya. Jadi, kita lihat dia bagaimana dia menata fix platformnya berdasarkan hierarki apa. Nah, itu hierarki yang tadi sudah dijelaskan tadi ya, tentang program ruangnya tadi, adjacency, kedekatannya seperti apa, programmatic needs-nya seperti apa, interaction, engagement, social role-nya seperti apa, gitu, yang akan dia masukkan di sini. Begitu. Oke. Mungkin sampai di sini yang saya jelaskan. Sebentar lagi kita akan memulai diskusi. Ini referensi yang saya pakai ya, hanya 3 buku dari Anthony Dimari, Operative Design, Catalog of Spatial Verbs, lalu Ploret yang Revealing Architecture Design, dan buku yang kedua Making Architecture Through Being Human. Adik-adik bisa yang tadi tentang fundamental itu ada di Making Architecture Through Being Human. Yang saya harap adik-adik bisa baca secara mandiri. Baik, terima kasih. Mungkin apakah ada diskusi? Silakan. Bu Dinda. Nggih, Pak. Sorry, ini buat mancing diskusi aja, Bu Dinda ya. Oh iya. Ini saya nggak tahu nih apakah ini supaya gambarnya jalan. Pak Endi nggak keluar ya Pak ya. Supaya gambar. Iya, benar. Daripada nanti burung camarnya keluar lagi nanti susah. Belum pernah kena teman-teman ini soal atau komentar ya. Jadi mungkin karena Bu Dinda juga sudah baca yang di bukunya Ploret tentang masalah force base ya, tentang masalah force base framework tadi. Jadi kan contohnya dicontohkan sama Bu Dinda sudah apa istilahnya, sudah tepat, sudah akurat, sudah presisi tentang penjelasannya juga. Yang saya tangkap di sini ada apa ya? Ada keterkaitan langsung antara force ya dengan dalam kasusnya itu mungkin dengan bentuknya, dengan bagaimana OMA mungkin mengolah geometrinya, di shifting seperti itu kan, digeser. Kemudian kalau OMA mungkin dia punya apa ya istilahnya, dia punya cara sendiri, itu mungkin agak sedikit vulgar. Box-nya itu literally digeser, kemudian disambungkan sehingga keluar geometri seperti itu. Nah, berarti kan begini, ada cara ya untuk merubah apa force-nya tadi itu, terus kemudian menjadi geometri. Kebetulan yang tadi dicontohkan. Nah, ini fase berikutnya apa namanya komentar saya ini mungkin sedikit curhat. Nah, saya tuh banyak melihat teman-teman yang di dalam review, ini saya nggak ngomong mungkin di tugas akhir di PA aja ya. Ketika mereka punya statement di depan bahwa saya punya apa namanya framework force base, terus kemudian mereka menjelaskan force-nya, itu sepertinya tidak ada upaya gitu ya membawa itu menjadi sebuah geometri. Padahal kalau di apa namanya Ploret itu sepertinya kok sangat kuat seperti yang saya bilang ya. Jadi sangat kuat keterkaitannya dia dengan geometri. Jadi seakan-akan ada yang hilang di situ. Sehingga pertanyaan saya kalau seandainya ada review kemudian apa teman-teman bilang apa namanya statementnya bahwa saya pakai force base, itu pertanyaannya dua, force-nya apa saja dan bagaimana membawanya ke geometri. Nah, ini saya mau tanya ke Bu Dinda.
ini saya yang salah baca, atau mungkin ada cara lain untuk membawa force base itu menjadi sebuah geometri tanpa harus sesuatu yang mungkin sedikit direct seperti itu ya. Kalau tadi punyanya Rebuhas mungkin direct ya. Belum lagi nanti ada, saya tadi sempat membaca dari penjelasannya Bu Dinda, itu dari force yang sudah ditentukan di fase pertama, mungkin di kuliahnya Bu Fenty yang kemarin, itu ternyata tidak berhenti sampai situ, itu dipreteli lagi istilahnya, baru kemudian bisa dibawa ke geometri. Nah ini nggak tahu, mungkin Bu Dinda, ini tadi ya, mungkin pertanyaan ya campur curhat, ya campur komentar gitu loh. Monggo Bu Dinda, mungkin bisa diskusi kita di sini. Iya, terima kasih Pak Endi. Mungkin kita bisa diskusi di sini ya. Jadi mungkin ini buat kita semua, makanya enaknya ketika diskusi itu kalau kita sama-sama posisinya, saya membaca di sini tapi kok nggak nemu ini kayak gitu, atau saya membaca ini, saya menemukan hal yang ini, apakah mungkin yang lain menemukan hal berbeda gitu. Jadi kan adik-adik kan kemarin juga kalau yang saya di kelas saya tugasnya juga membaca lagi ya, mungkin kita bisa diskusi lebih panjang lagi di sini. Kalau yang saya lihat memang secara langsung force ini saya masih ingat di situ ada satu kata itu, makanya force-nya itu akan imply, yang tadi saya taruh di sini, makanya akan imply form-nya begitu. Nah, itu mungkin kalau saya lihat bagaimana force-nya secara kuat mempengaruhi pembentukan ruangnya kayak gitu, Pak. Tapi kalau tidak, mungkin kalau saya lihat tuh ya dari itu ya, bagaimana dia mau membuat situasi di dalamnya, jadi dia fokus ke itunya mungkin Pak ya, ke situasi ruangnya yang mungkin tidak terlihat atau tidak termaterialisasi, tapi tidak terlihat di bleger ruangnya. Kalau tadi kita lihat Oma kan sangat terlihat di bentuk luarnya, bentuk bangunannya, kalau kita bentuk buildingnya lah, sangat terlihat juga. Tapi di sini sendiri saya sih tidak kalau saya melihat dari beberapa contoh yang lain ya, dia tidak melulu tentang tidak secara jelas formnya itu hanya dari force-nya sih saya kalau lihat Pak. Masih ada sisi arsiteknya di situ begitu. Kalau dari contoh yang lain, kalau saya tidak salah melihat lagi ya mungkin. Tapi ya saya juga lihat kalau di kasus-kasus mungkin kalau di PA4 ini, kalau saya melihat itu kalau full pakai force base itu juga kadang itu susah. Kalau full benar-benar force-nya dianu satu-satu, dipreteli satu-satu begitu, itu saya melihatnya juga bisa sangat mungkin, tapi juga bisa mungkin juga hal-hal yang lain mempengaruhi kayak gitu. Tapi yang dipengaruhi adalah kualitas ruangnya. Bisa jadi kayak gitu sih Pak kalau saya lihat. Jadi atau mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan ya, karena bisa jadi hasil pembacaan kita bisa berbeda-beda gitu dari bab ini. Coba saya nambah sedikit begini Bu Dinda ya. Kalau saya baca yang di buku merah itu contoh-contohnya kan kayak saya nyebut biro arsiteknya ya kan, pertama Oma, terus disebut dia ada yang VRDV, ada PIG di sana, yang kok ada satu kata terminologi yang dipakai sama dia yang arahnya itu parametrical. Jadi maksudnya parametrical begini, parametrical itu kan bisa yang komputasional, parametrik, Rhino, BIM dan sebagainya gitu kan ya, atau yang dia yang tidak, yang analog misalnya seperti itu. Nah kalau demikian berarti kan gini, ada korelasi langsung antara geometri dengan apa istilahnya parameternya. Jadi gini, kalau seandainya force-nya itu berubah, harusnya geometrinya ikut akan berubah, begitu kan? Terlepas dia itu nanti diterjemahkan langsung bulat-bulat atau tidak gitu kan? Mungkin ada konversi lagi. Berarti kan gini, harusnya ada satu fase lagi menurut saya ya, karena kalau seandainya dia arahnya ke geometri, entah itu dia untuk kepentingan atmospheric space atau literally formnya, itu kan berarti ada konversi yang tadinya anggap aja di sebelah kiri itu force-nya berupa teks ya, atau karakteristik gitu ya, di sebelah kanan itu berupa wujud, yang itu ada ngomong masalah dimensi geometri ya kan. Nah berarti kan harus ada ngomong misalnya tadi passage gitu ya, pintu gitu ya, berarti kan semakin besar passage maka semakin besar juga pintu lah, itu kan ngomong dimensi kan. Berarti kan saya merasa kok ada satu fase yang harusnya dijelaskan sama teman-teman mahasiswa ketika memang proses rancangnya ini itu berframework
apa namanya force base tadi itu. Bagaimana dia menerjemahkan? Saya jadi ingat contohnya Sohu-nya Zaha Hadid, ya, yang bentuknya putih kayak telur itu loh, putih itu. Itu ada diskusi perdebatan mungkin lebih tepatnya. Ya. Bangunan tersebut tidak menggambarkan karakteristik Cina sama sekali gitu kan. Padahal ternyata karakteristik Cina di situ, di dalam objek itu diterjemahkan menjadi sebuah parameter, angka. Keluarnya seperti itu dari sudut pandang mungkin kultural itu tidak Chinese banget gitu loh, tidak sesuai konteksnya gitu. Kritikusnya bilang seperti itu. Tapi kalau ditunjukkan data itu sangat banget gitu loh. Nah, itu yang akhirnya jadi kayak apa ya? Justru yang menarik kalau saya gitu bang force base itu bagaimana cara wujud arsitektur gitu. Dan ini satu lagi yang mungkin kesebut tadi ya, istilah data tadi ya. Kalau nggak salah di buku merah itu juga disebutkan. Kenapa kok OMA yang disebut, PIG yang disebut, VRDV yang disebut, itu karena mereka sangat fasih ya istilahnya, fasih dengan generate arsitektur dari data. Ya kan? Jadi mereka punyanya apa, tidak sesimpel menyoratkan wujud dan garis seperti mungkin Rosarinan gitu misalnya, tapi dia fluent dengan data dia untuk menjadi sebuah geometri. Nggak tahu sih ini kayak apa istilahnya ya? Kayak saya merasa masih ada yang apa ya kira-kira yang akhirnya kita bisa tuntas itu ya ngelihat sebuah proses rancang teman-teman ini kalau seandainya memang dari force base. Karena kalau sekali lagi Floride itu bilang kalau force base ini paling istilahnya paling objektif ya, paling logis di sini sebetulnya. Cara merancang yang paling logis, paling tidak ada mungkin tidak ada black box-nya gitu ya kalau kita bahasanya gitu. Iya Pak, kalau itu terima kasih Pak Andy. Jadi sebenarnya kalau yang tadi saya maksudkan kayaknya nggak bisa sepenuhnya pakai, kalau kita baca ya, kalau saya membaca juga, saya kadang melihat itu tidak memakai sepenuhnya force base full, itu karena kadang ada hal-hal yang tidak terkomunikasi dengan baik di situ. Maksudnya ada hal-hal yang kayak mungkin itu adalah konsumsinya desainernya atau dia tidak tahu kalau ternyata itu sangat mempengaruhi. Padahal itu sebenarnya adalah mental libraries dia atau bisa juga dia itu adalah data-data yang sangat mempengaruhi yang bagi dia mungkin itu kayak apa ya? Ya itu secara langsung dia memahaminya seperti itu. Tapi orang lain tidak menangkap itu. Kadang itu seperti itu. Jadi kadang kita menangkapnya dia pakai konsep base kok ini gitu. Padahal dia itu datanya sangat kuat kayak gitu yang tidak terkomunikasi. Saya melihatnya kadang seperti itu, Pak. Jadi misalnya kalau di buku itu kayak yang dia memberikan contoh punyanya Wright, Raleigh Wright itu. Karena dia memahami, kayaknya tipenya Wright adalah orang yang tidak mau memberikan semua rahasianya ke publik, sehingga dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia ngomong seperti itu kan di bukunya. Sehingga memang dia bisa mengidentify force-nya, tetapi kita tidak melihat sepenuhnya kalau ternyata itu loh sangat dipengaruhi oleh data-data itu atau mental libraries-nya Wright itu. Gitu. Sepakat Belinda. Mungkin kalau kasusnya Wright itu mungkin eranya ya. Waktu itu kan eranya arsitek itu sedikit. Jadi kalau dia buka dapurnya ya mungkin beda cerita sama sekarang. Kalau sekarang kan jualannya kan itu beda lagi. Iya. Tapi terima kasih betul. Sepakat saya, Belinda. Oke, ini ada diskusi yang lain? Bentar. Iya, ini kok chatting ya, padahal saya jadi kayak YouTuber loh, Dek. Kayak live gitu, terus saya baca chatting, saya ngomongin apa. Gitu ya. Bu, contoh Bendaris secara environment seperti apa? Atau Bendaris yang diciptakan oleh persepsi orang-orang atau penggunanya? Ini sempat disebutkan. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya Bendaris itu bisa secara fisik, bisa juga secara non-fisik atau secara persepsi. Maksudnya itu begini. Kalau secara fisik Bendaris yang fix ya, fix elemen, bisa juga misalnya ada pagar dan sebagainya yang membatasi dinding dan sebagainya. Tetapi yang mungkin dia
semi fix, maksudnya dia materialnya ada, tetapi kita secara sense masih bisa melewati batas itu. Contohnya kalau dia menggunakan kaca, gitu ya. Lalu dia menggunakan kaca, tapi secara sense kita, kalau sense visual kita masih bisa memiliki hubungan dengan di luarnya, orang di satu ruang dengan orang di ruang lain gitu. Kalau secara persepsi orang-orang yang didapat, misalnya kalau secara yang gampang misalnya di plaza gitu ya, di arsitektur aja, di plaza rumput. Kalau kita bisa lihat dengan elemen perkerasan dan bisa juga elemen perkerasan ataupun dengan di situ kadang kalau adik-adik ke plaza rumput, adik-adik otomatis adik-adik duduknya di sebelah mana atau berkumpulnya di sebelah mana biasanya. Kalau hima di sebelah mana, kalau mau nggarap di sebelah mana, kalau mau ngobrol aja di sebelah mana kalau di plaza rumput. Di tempat yang adem. Tempat yang adem, terus yang lain. Kalau tempat adem itu yang mana sih yang adem? Kalau kalian masih ingat pasar rumput nggak sih? Ternyata kalian sudah lupa kampus ya. Tempat yang adem itu di mana? Yang deket colokan, Bu. Dekat Solokan. Oke, yang ada tempat duduknya itu? Oke. Mungkin ada yang lain. Itu yang di bawah pohon ya, di bawah pohon rindang, DPR itu. Atau ada tempat yang lain. Kalau ke rumputnya, ke plaza rumputnya, itu biasanya kalau kalian aktivitasnya ngapain? Jalan melewati. Atau pas mengkaderan di situ. Ya, jadi kalau saya lihat begini, kalau Boundaries yang diciptakan oleh persepsi orang-orang itu selain berkaitan dengan tadi ya aktivitas apa yang mau kita taruh di situ, tapi juga ada sense kita kayak tadi di tempat yang adem. Oh ternyata saya membutuhkan rasa nyaman di situ. Jadi boundariesnya, batas-batasnya saya kasih. Saya tempatnya lapang, tapi saya beri batas di situ. Saya membatasi badan saya berada di misalnya di bawah pohon di situ, atau di tangga-tangga, atau di mana, atau sebenarnya juga karena saya berkumpulnya 5 orang atau saya berkumpulnya 3 orang aja mungkin cukup di situ. Atau ternyata karena saya berkumpulnya satu angkatan, saya harus sampai ke area yang lain kayak gitu. Jadi batas-batasnya itu diciptakan karena tadi masih ada body, ada formnya itu kan formnya imaginary, ya nggak form secara wujud seperti itu, formnya imaginary. Lalu juga ada space dan ada eventnya yang terbentuk di situ lagi gitu. Jadi boundaries bukan hanya batas-batas itu bukan hanya sesuatu yang fix ya, tetapi juga karena kebutuhan-kebutuhan persepsi kita juga. Kayak gitu sih kalau dari saya, Mbak Viro. Memahami maksud saya? Iya, Bu. Oke. Atau bisa juga kalau kalian makin gosip gitu ya, butuh bukan hanya yang adem, tapi butuh nggak didengar oleh teman yang lain, kayak gitu. Jadi kalian di mana akhirnya? Jadi kriterianya itu didefinisikan oleh si yang mau membuat ruangnya itu. Begitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain, silakan. Mau nanya lagi, Bu. Tapi Yes. tadi yang sempat dijelasin Pak Endi. Tadi gimana caranya ngarahin visual-visual itu yang sudah dibuat? Misal kayak kegiatan sosial. Kan sekarang kan yang lebih difokuskan kan mengenai culture dan sosial yang ada di area itu. Nah itu kalau diubah ke sebuah data atau dibentuk form itu gimana, Bu? Oke, terima kasih. Makanya kalau saya lihat di situ keywordnya bukan hanya social event-nya, Dek. Keywordnya tuh masih banyak lagi yang bisa kamu preteli dari situ sebenarnya. Nah, ketika kamu nanti membaca bukunya Ploret yang 2020 itu ya,
making architecture itu, bisa jadi kita akan, oh ini loh yang tak lihat, itu ini loh yang saya maksud itu, keyword ini loh, kayak gitu. Dan di situ ada, dia punya taktik sebenarnya, ini berhubungan dengan apa yang lain, ini berhubungan dengan fundamental apa yang lain, begitu. Apakah dengan visual inersia, ataukah dengan misalnya kedekatan atau proximity, kayak gitu, yang bisa diwujudkan secara form. Kalau kita bahasanya sudah di dalam architectural syntax, kita akan memproposingnya lebih dekat gitulah jalannya, Dek, maksudnya. Nggak jauh lagi. Kalau tadi kan kamu tanyanya masih dia ada social event gini-gini, lalu bagaimana mewujudkan ke formnya? Itu jaraknya masih jauh gitu. Seperti itu. Berarti ngelihat ke tadi yang Ibu jelaskan kayak kedekatan, kayak sosial apa tadi? Space Iya. notion gitu. Iya. Ya itu. Dilihat dari situ. Ya, yang saya jelaskan itu tidak semua ya, adik-adik ya. Masih banyak sekali yang tidak saya jelaskan tadi. Jadi adik-adik bisa lihat di situ. Begitu. Bu Oke, Dina, iya. saya sebenarnya mau berpendapat dikit aja, Bu. Oh iya, silakan. Banyak ya nggak Jadi, apa-apa. iya, jadi tadi yang didiskusiin di awal soal kenapa sih mahasiswa itu kayak kurang memberikan makna soal yang transformasi ke bentuk formnya itu ya, Bu ya. Kalau menurut saya sendiri itu karena kita tuh sebenarnya nggak paham kita tuh mau ngapain gitu, Bu. Jadi oke, kita ngikutin framework yang udah ada kayak force base yang flow rate bla 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 tadi, kita ikutin dari awal sampai akhir. Tapi menurut saya kalau yang kurang itu justru dari tujuan kita sendiri itu mau ngapain gitu loh, Bu. Soalnya sebenarnya ini pengalaman sih, Bu ya, di PA yang lalu, PA 3 itu saya merasa sudah mengikuti semua step yang dijelaskan di kelas asas, saya ngikutin bukunya Floride dan lain-lain. Cuman saya tuh merasa akhirnya apa yang saya hasilkan tuh kayak kurang bermakna secara spasialnya gitu, Bu. Nah, sementara di PA saya yang sekarang ini, saya tuh jadi lebih bisa mengikuti mengikuti kayak jalan-jalan proses desainnya itu karena dari awal saya ditekankan untuk memperhatikan apa intensi saya mendesain, apa wacana yang ingin saya lemparkan dalam mendesain. Nah, menurut saya itu yang kurang di teman-teman tuh juga karena kita terlalu dipaksa untuk mengikuti suatu hal yang sudah ada, yang sebenarnya tuh bisa aja di perancangan masing-masing itu nggak perlu diikutin gitu loh, Bu, dalam merancang konsep ruangnya. Kalau dari saya, menurut saya gitu sih, Bu. Dari pemandangan saya sendiri. Kayak saya memperhatikan gitu sekitar. Soalnya teman-teman tuh masih ada yang bingung sampai sekarang kayak force itu diapain, terus kayak domain transfer tuh kayak buat apa gitu. Nah, menurut saya ya kalau misalnya di dalam perancanganmu nggak butuh step itu kan nggak perlu dipaksa dilakukan kan, Bu. Kayak misalnya mereka bisa mempropos bentuk itu secara sendirinya gitu, Bu. Secara prosesnya tuh nggak harus ngikutin kayak suatu step yang sudah ditentukan oleh buku. Bisa jadi kamu punya prosesmu sendiri gitu, Bu, kalau menurut saya. Oke, terima kasih Rania. Kalau dari saya ya, kalau tadi memang ada yang kalau kita lihat dari framework-nya, ada yang butuh ditranslasikan, ada yang tidak, kayak gitu. Itu yang pasti. Jadi ada proses yang bisa jadi yang lain itu memakai, ada yang lain tidak memakai, gitu. Tergantung force yang didapat, gitu. Lalu kalau dikatakan punya proses sendiri, menurut saya susahnya itu karena begini. Karena kita di sini sekarang semuanya ya lagi dalam masa belajar yang kita mau belajar dengan framework, misalnya dengan framework force base gitu. Jadi kita bisa membedakan, oh ternyata ketika proses merancang dengan berbagai force itu begini loh jalannya. Nanti lain lagi ketika misalnya di PA5 dengan konsep base, itu berbeda lagi framework-nya. Karena gini, kalau kita punya kata kunci yang berbeda, tetapi kita memiliki
kita memiliki kata kunci yang sama, tetapi kita memiliki framework yang berbeda, itu ternyata hasilnya bisa sangat berbeda. Kayak gitu. Jadi kalau saya di sini sih posisinya ya, karena kita semua sedang belajar dan kita semua posisinya sedang mulai mau memetani sebenarnya apa sih force based framework kalau kita mau memiliki kita merancang itu seperti apa sih? Ya, kita mengidentify force lalu bagaimana semua yang kita hasilkan itu sebenarnya terwujud dari adanya force itu. Kayak gitu. Yang mana sebenarnya nanti ketika kalian pun merancang, banyak sekali force-force yang akan mempengaruhi desain kita. Terlepas dari akademik ya, terlepas dari tempat akademik, akan banyak. Tapi kalau di sini kita sekarang belajar menatanya supaya setiap proses itu bisa tersampaikan ke semuanya, kayak gitu. Nggak kita pack sendiri gitu lah prosesnya. Itu sih Rania. Jadi bisa secara jelas, oh ini loh prosesnya tuh seperti ini, satu. Jadi seperti yang tadi dikatakan Pak Endi, black box-nya itu lama-lama kita sudah glass box sekarang ini. Kita enggak, semuanya kita tutupi prosesnya. Kita belajar semuanya itu ada dari force ini, oh efeknya di sini, force ini efeknya di sini. Kayak gitu sih Rania kalau dari saya. Jadi pasti memang susah sih adik-adik, saya sendiri mengalami ya, saya mencoba menempatkan diri saya, misalnya saya ada di suatu lokasi, menggali ini, nggak gampang pasti memang. Tapi ini makanya sebenarnya butuh proses itu. Salah satunya dengan ketika kita membaca itu sih, membaca arsitekturalnya sih, membaca fundamentalnya sih. Oke, terima kasih. Oh ya, silakan Pak Devri. Ya, terima kasih Bu Ida. Halo. Iya, monggo Pak. Nggak, saya mungkin juga pingin diskusi. Mungkin ada kaitannya sama dari disampaikan Pak Endi ataupun Maura. Tapi saya garis bawahi gini sih, dari apa yang dilontarkan Pak Endi itu sebenarnya yang krusial kan gini. Sebenarnya framework itu atau gini, sebuah framework itu sebenarnya tidak jadi istilahnya kayak one ultimate password gitulah, misalnya kayak di komputer ya, satu password yang bisa membuka semuanya. Kan framework itu sebenarnya lebih ke arah ya sesuai namanya, kerangka pikir sebenarnya, thinking philosophy gitu. Nah, di dalam kerangka pikir itu tentunya arsitek juga atau perancang sebenarnya tidak dalam rangka, nggak tahu ini dugaan saya juga, tidak dalam rangka seperti memilih sesuatu, tapi dia dalam rangka merefleksikan ke dirinya sebenarnya. Dia itu pada dasarnya sudah punya kerangka-kerangka pikir tertentu atau pandangan lah soal bagaimana saya melihat sesuatu dan bagaimana saya berpikir tentang sesuatu. Saya lagi nyoba, mungkin juga masih berjalan ya. Maksud dari apa yang disampaikan oleh Florette tentang framework itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih dengan bentuk-bentuk pola pikirnya manusia itu sendiri gitu. Jadi ini sekali lagi nih hipotesa, belum tentu benar. Semisal ketika bicara tentang konsep based framework gitu ya. Kemudian yang kedua mungkin ini kita bicara kutubnya itu. Satunya yang force based framework. Meskipun ada satu lagi yang pattern based kan ya. Kalau diambil dua kutub, yang satunya itu tentang konseptual sama force, itu dugaan saya dia bisa dilandaskan oleh cara pikir manusia yang ada dua macam gitu. Yang satunya itu yang kita sering dengar, mungkin satunya itu pola pikir rasionalisme, yang satunya itu empiricism gitu. Mungkin teman-teman mudahnya membayangkan satunya itu mendasarkan pada logik, karena dulu filosofi kan para filsuf itu percaya manusia itu sebenarnya sudah punya pencerahan di dalam pikirannya, logik yang kemudian itu udah bisa dipakai untuk mikir tanpa kita harus mengalami dulu sebuah pengalaman tertentu. Sementara pemikir-pemikir di kutub satunya bicaranya enggak, kita harus melihat dulu apa yang kita alami. Itu yang kemudian masuk ke kelompok yang empirisme. Secara sederhananya kemudian muncul istilah, mungkin pernah dengar istilah ya, a priori sama a posteriori gitu. Satunya itu bicara pengetahuan sebelum pengalaman, satunya itu bicara pengetahuan setelah pengalaman. Ini saya lagi-lagi menduga yang di force based itu
menggambarkan kerangka pikir yang dia itu tidak mengedepankan rasionya dulu gitu, tapi dia melihat dulu apa sih sebenarnya yang dialami oleh seseorang itu gitu. Sementara satunya itu mengedepankan rasionya dulu atau logiknya dulu sehingga bisa dia melempar gagasan terlebih dahulu. Tapi di luar semua itu ya, itu tadi saya cuma ingin mencoba melihat sebenarnya kalau dipetakan seperti apa ya perbedaannya. Tapi di luar semua itu rasanya begini, ketika kita bicara dalam beberapa aktivitas yang lainnya yang tentunya sangat detail, sangat teknis dan sebagainya di dalam merancang, saya sih sepakat kalau misalnya ada beberapa aktivitas tertentu itu dilandasi dengan pemikiran yang tidak sepenuhnya kemudian textbook sesuai dengan urutan si framework gitu. Karena lagi-lagi framework itu bicara soal kerangka mikirnya gitu. Tapi tentang beberapa hal lain itu ada aspek lain yang menentukan. Saya ambil contoh ya, meskipun ini juga bisa diperdebatkan. Untuk kasus Seattle Public Library, karena tadi Bu Dinda kan ngangkat itu ya. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, mungkin kita akan sulit sekali menemukan mengapa Remkulhas, meskipun di situ kan dia bukan OME sendiri ya, dia partneran sebenarnya. Atau tapi saya yakin itu kuat sekali pengaruh Kulhas. Kulhas itu kenapa dia pakai box katakanlah gitu. Di situ mungkin tidak akan mudah dijumpai sekalipun di buku yang SML XL tentang reasoning kenapa dia pakai box, kenapa sudutnya nggak curve misalnya gitu. Tapi kalau kita coba lihat, kita kan nggak bisa lihat satu case gitu, ya kan? Kita harus lihat sebelum itu dia sebenarnya kayak gimana gitu. Atau kalau kita sekarang saat ini kita kan bisa melihat before Seattle Library dan after Seattle Library rasanya, sehingga kita bisa kebayang, oh ya pantesan karena dia sebenarnya ya merefleksikan dirinya aja. Kalau kita lihat dalam alasannya yang kemudian tadi juga sempat dijelaskan Bu Dinda kok, dan banyak di beberapa penjelasan yang lain tentang objek itu, dia bicara soal yang tadi apa Bu Dinda, stability sama instability gitu ya. Kemudian dia mencoba, dia mengemphasize soal bagaimana ini bereaksi terhadap traditional library sebenarnya. Dan itu kalau kita lihat itu sangat kental, bisa terlihat gitu ya, ketika dia bikin kontras antara void dan solid di dalam diagramnya. Yang void ya tentunya yang void itu kan tidak sepenuhnya void karena dia akan terlingkupi juga kan oleh apa selubungnya gitu. Tapi ketika kita lihat bahwa satu gambaran yang fix itu digambarkan dengan solid, yang tidak fix itu digambarkan dengan void, di situ menjadi sangat kelihatan gagasannya dia gitu, apa yang dia lontarkan, apa yang dia propose, apa yang dia state gitu, apa yang dia intensikan. Bayangkan kalau misalnya dengan basis yang sama, misalnya dia bicara stability dan instability, tidak dengan begitu, bisa nggak sih? Ya pasti bisa kan, bisa-bisa aja kan. Saya yakin bisa. Bentuknya nggak seperti itu pun bisa dengan gagasan yang sama. Tapi dia punya intensi untuk melihat orang langsung mungkin kebayang tentang perbedaannya. Kenapa dia bikin grafiknya itu seperti high rise tower atau mid rise gitu ya, yang ke atas terbagi segmen, menggambarkan segmen sebelumnya kayak gimana sih, kemudian segmen yang saya tawarkan seperti apa dan seterusnya. Sehingga ada apa namanya itu, ada intensi atau suatu hal yang ingin dia kedepankan, yang setelah itu bagi dia mungkin tidak terlalu penting gitu. Makanya kenapa tadi Pak Edi sempat nyebut beberapa tag lain ya yang mungkin karakteristiknya harus sama. Setelah itu nggak ada masalah sih mau diapa-apakan sebenarnya, tapi satu hal yang krusial yang dia pegang atau yang mereka pegang itu adalah hal tertentu itu. Coba perhatikan misalnya yang MVADV, kemudian mungkin ya BIG, yang kebetulan memang sekian orang itu adalah baby rem gitu ya katakanlah ya. Jadi ya karena mungkin pola pikirnya nyambung gitu, sehingga mereka tidak lagi dalam kondisi yang kemudian ketika merancang bentuknya kemudian mereka mencari inspirasi lain dan sebagainya gitu. Dia stick pada intensinya apa, dan kemudian sebenarnya pilihan geometrikalnya itu boxes ataupun cube dan sebagainya itu
tidak jadi masalah bagi mereka mungkin ya. Nah, tapi yang menarik kan begini, ketika tadi Pak Endi menyampaikan tentang kondisi-kondisi yang kita jumpai, kadang-kadang mahasiswa bukan tidak bisa sih mungkin ya, belum sadar bahwa di bagian itu pun mereka harus jelaskan, dan itu akan sangat susah kalau disandarkan melulu ke diagram step-stepnya sebuah kerangka pikir. Mungkin itu sih yang nggak tahu ini nyambung dengan yang sampaikan Maura juga atau enggak. Iya, terima kasih Pak Devri. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari framework itu ya, kalau disejajarkan dengan desain proses pada umumnya, kalau saya melihat itu intinya kalau force based itu memang bottom up. Jadi dia berangkat dari, kayak tadi misalnya data-data ya, berangkat dari hal-hal yang kecil yang bisa mensupport akhirnya dia, oh ini loh proposalnya seperti ini, kayak gitu. Sebenarnya kalau kita lihat dari desain proses pada umumnya, kayak refinement, kalau kita lihat di framework-nya kan ada proposal form, refinement, lalu ada assembly, itu semua desain proses itu sebenarnya mengandung itu. Cuman kalau misalnya refinement ya, itu kan dari apa yang banyak sekali force atau banyak sekali ide-ide karena data-data atau karena hal-hal force yang ada, di refinement itu mencoba untuk kita prioritaskan atau kita yang nggak penting atau yang kurang esensi, oke, kita pinggirkan. Yang ini yang kita utamakan kayak gitu. Assembling itu kita mulai mengassembly jadi satu. Hal-hal yang pecahan-pecahan tadi kita assembling jadi satu gitu. Jadi menurut saya sebenarnya framework-nya itu tidak kalau diomong fix seperti itu ya iya, tapi sebenarnya itu prosesnya itu menurut saya proses desain itu bisa itu ya, iteratifnya itu seperti itu kalau saya lihat kebanyakan itu. Kita mulai, jadi ada proses evaluatif sama eksploratifnya itu akan bergantian, evaluatif. Kita kita berpikirnya evaluasi, kita berpikirnya kita persempit lagi, kita perluas lagi, kita persempit lagi. Itu sih. Tapi kalau force based intinya kalau saya lihat di situ adalah dia bottom up. Kayak gitu. Bukan top down. Kalau top down kita punya gambaran besar, baru kita cari detail-detailnya seperti apa. Kalau top down. Kalau bottom up itu kita melihat dari yang kecil-kecil, dari detail-detail malahan, lalu kita assembling jadi satu. Seperti itu. Semoga bisa menambahkan. Baik, Bapak Ibu. Karena ini sepertinya kita sudah melewati ya, harusnya sampai 8.50 harusnya. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu semuanya dan juga adik-adik dan teman-teman semuanya. Saya akhiri dulu kuliah asas kita untuk hari ini ya. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan gambaran untuk desain selanjutnya. Oke, kalau begitu terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dinda, terima kasih. Selamat pagi Bu. Terima kasih.